kembali lagi dengan Dr. Ahmad Mediana dalam AMS TV Channel. Pada pagi hari ini kita bertemu dengan Dr. Kusumadana. Dokter sebagai Ketua Panitia Scientific Meeting APMF ini. Dok, apa kira-kira yang dokter bisa sampaikan tentang AMF Meeting? APMF itu kan kepanjangan Asia Pacific Menopause Federation. Jadi artinya kita berada di dalam lingkungan Asia Pasifik. Nah, orang-orang yang datang ini adalah dari lingkungan itu dan membicarakan tentang menopause. Menopause itu kan salah satu onset dari wanita yang menuju ke arah di mana sudah fungsi dari sel telur itu sudah menghilang atau sudah berkurang. Apa yang terjadi? Ketika sel telur berkurang, maka akan terjadi hal-hal yang imbalan hormonal. Kira-kira begitu. Oke, dok, ini dampaknya apa nih dok untuk perkumpulan menopause Indonesia? Ini kan Asia Pasifik dok, dokter bawa ke sini. Baik. Kita khususnya kan kenapa memilih Bali gitu ya? Bali, dok, ya, Bali itu adalah international icon. International icon. Banyak orang tidak tahu Indonesia tapi tahu Bali. Iya, betul. Nah, ini merupakan salah satu daya tarik kan setelah kita kena COVID selama 3 tahun, tentu Bali menjadi curahan orang untuk sambil fun bermain dan juga untuk sharing knowledge di sini. Oke. Nah, jadi di dalam menopause itu terjadi perubahan-perubahan hormon. Nah, perubahan hormon itu berpengaruh bukan saja terhadap fisik, tapi psikologis juga dan sosial. Fisik, psikologis dan sosial, khususnya pada wanita. Nah, Oke. Dok, kita tahu banyak sekali program, produk ya dok, macem-macem zaman sekarang ini dok. Atas nama anti-aging dan segala macam. Ada stem cell, ada peeling, ada suplemen, ada macem-macem nih dok, segala macam. Dokter gimana kira-kira menurut dokter? Apakah ini perlu kita sampaikan ke masyarakat ya, bahwa menopause ini katakanlah peluang besar untuk bisnis gitu? Bagaimana dok menurut dokter? Ya, pada umumnya orang Indonesia kan belum begitu paham sepenuhnya sebetulnya tentang apa dampak dari menopause. Banyak dari para wanita kita menganggap ini adalah peristiwa natural. Jadi peristiwa alami yang pada umumnya orang Indonesia lebih banyak pasrah kepada keadaannya. Pasrah pada keadaannya. Nah, padahal seperti tadi dikatakan bahwa pengaruh-pengaruh hormon ini kemana-mana ke seluruh tubuh. Ya dari kepala ke kaki kan. Dia mempengaruhi otot, mempengaruhi tulang, mempengaruhi otak, mempengaruhi jantung dan sebagainya. Nah, lalu apa kemudian sebagai terapi ya, kalau katakanlah jalan keluar daripada kasus ini, tentu banyak hal karena memang the treatment choice-nya kan memang adalah terapi sulih hormon. Terapi sulih hormon. Nah, tetapi kan terapi sulih hormon masih banyak yang takut gitu loh. Ada efek sampingnya, ada efek sampingnya. Maka akhirnya apa? Nah, tadi bahwa pengaruh ke fisiknya contohnya otot mulai mengecil. Nah, lakukan strength. Jadi misalnya dengan exercise, dengan melakukan regular exercise atau sport yang membawa supaya dampak otot itu tidak terlalu mengecil dengan cepat. Demikian juga untuk tulang. Tulang kan mengalami keropos tulang nantinya. Ini juga perlu kalau exercise akan meningkatkan absorpsi daripada kalsium, vitamin D dan sebagainya. Itu intinya. Selain terapi hormonal yang memang masih ditakuti selama ini oleh masyarakat tentunya. Memang menakutkan sih dok ya. Gini dok. Tadi saya lihat di sini juga ada laser gitu ya. Kemudian ada juga USG densitometri. Ada juga hormonal gitu di sini. Itu memang begitu kah atau gimana dokter? Kembali kita melihat apa sih dampak dari menopause kan. Tadi kan physical well-being-nya, kemudian psikologisnya dan sosial. Nah, fisiknya tadi adalah otot. Semua tubuh kita kan disusun oleh otot. Maupun ada katakanlah penunjang-penunjang termasuk di daerah-daerah yang sangat sangat rahasia pada wanita, daerah vagina misalnya.
Oleh karena itu tentu di luar olahraga juga perlu bantuan-bantuan alat. Nah, laser misalnya, laser ini dalam perkembangannya kan terus bagaimana dia menjanjikan supaya ada perubahan-perubahan. Contoh pada wanita yang menopause akan terjadi kencingnya kadang-kadang tanpa disadari. Itu karena fungsi dari sphincter namanya, itu sudah mengalami perubahan. Kemudian kadang-kadang alat kelamin sudah mulai kendor atau kering dan sebagainya. Nah, ini dengan laser yang judulnya laser rejuvenation ini bisa membantu para wanita dalam hal ini. Nah, wah, itu sangat benar-benar nanti ke depannya menjadi terapi utama ya. Wah, luar biasa nih, Dok, ya. Luar biasa, benar, luar biasa. Nah, kemudian tadi bone densitometry. Bone densitometry kan memang dulu dipakai untuk mendiagnosa bone densitometry itu adalah ronsen, DSA, DSA. Nah, cuman kan banyak orang takut kalau di ronsen, ya kan nanti efek radiasinya. Sekarang ada USG, bone densitometry. Bone densitometry. Nah, kemarin sudah ada presentasi dari Dr. Putra, itu beliau memang pakarnya bagaimana men-screening istilahnya, mencari seawal mungkin tanda-tanda bahwa terjadi pengeroposan tulang tadi itu. Jadi kalau laser kan di daerah otot, mukosa namanya, jaringan-jaringan lembeknya, jaringan lunak. Tapi bone densitometer ini men-screening bahwa ada sesuatu di daerah joint maupun di daerah tulangnya. Tulang ya, Dok, ya. Oke. Ya. Dok, Bali kan strategik betul ya, Dok ya. Ini internasional gitu, Dok ya. Benar. Bagaimana, Dok, kalau misalnya pasiennya dari seluruh dunia yang datang di sini? Are we ready or not gitu, Dok ya? Satu klinik yang benar-benar standarnya bukan Indonesia lagi nih kalau menurut saya di Bali. Standarnya udah global gitu kan, tapi APMF gitu, jangan-jangan pasien dari New Zealand, dari Australia, dari Cina. Luar biasa ini, Dok. Gimana dokter mempersiapkannya, atau dokter udah siap loh kalau mau menerima ini? Baik, ini suatu pertanyaan yang bagus, yang menantang. Makanya Bali itu sering diolok-olok ya. Kalau hotel pelayanan bintang 5, jangan sampai bidang kesehatan pelayanan kaki 5. Gitu sering ada ide gitu, Dok ya. Makanya sekarang pemerintah daerah pun menggairahkan namanya medical tourism. Medical tourism. Oke. Ya, kebetulan di rumah sakit saya memang udah dari dulu. Mempunyai unit internasionalnya. Jadi polikliniknya sendiri terpisah. Kemudian rawat inapnya sendiri, khusus untuk pelayanan tourism. Nah, cuman saat itu yang dijangkau hanya yang emergency, bukan yang untuk fun, misalnya bukan untuk cosmetic claim, misalnya, bukan untuk yang berencana. Nah, tetapi nanti kalau misalnya sukses, katakanlah vaginal rejuvenation atau suatu diagnostik tadi, tentu akan banyak orang yang justru pertama adalah medicalnya dulu ke sini sambil bermain, sambil berekreasi. Medical tourism. Iya, medical tourism. Kalau dulu kan orang ke sini untuk bermain, tiba-tiba fraktur atau patah misalnya. Itu yang terjadi selama ini. Tapi ke depan mereka ke sini itu mencari medicalnya dulu, lalu sambil bermain menikmati. Nah, itu cita-cita Bali ke depannya. Kira-kira begitu. Dok, mudah-mudahan support nih, Dok, dari kita semua, dari AMS TV channel nih, Dok. Mudah-mudahan kesempatan besar ini bisa sampai ke Dr. Kusumadana ini di Bali ini menjadi center menopause gitu, lansia jangan-jangan, Dok ya. Atau Women Wellness Center. Women Wellness Center atau Bali Women Wellness Center. By Dr. Kusumadana. Luar biasa. Baik, Dok. Kita sudah menggeluti di bidang menopause, tentu ini harus diterjemahkan ke dalam pelayanan untuk kebaikan masyarakat. Dok, sebelum terakhir ini, Dok ya, coba AMS TV channel, Dok. Kira-kira apa komentar dokter? Apakah ini akan bermanfaat untuk edukasi masyarakat, kira, Dok? Ya, di era digital ini tentu semakin mudah orang mencari informasi, ya kan? Dan tentu di era digital ini juga orang di mana saja, kapan saja, anytime bisa mencari informasi itu. Nah, kalau AMS TV channel kan bisa by YouTube kan. Beda dengan TV-TV konvensional, harus nonton duduk jam sekian, lewat sudah hilang. Nah, harapannya nanti ke depan AMS TV channel ini
akan sangat bisa adaptif dengan keadaan-keadaan kesibukan orang di mana saja, anytime, anywhere. Oke. Dan anymore. Seluruh model media sosial, oke? Begitu jadinya. Oke. Dok, terakhir take home message nih dok ya. Untuk profesional, untuk dokter-dokter. Ini kan dokter bilang tadi multidisiplin, semua terkait isi doknya. Akan seperti apa itu dok untuk profesional? Kita harus bergerak bareng. Katakan sekarang kan udah dunia terbuka nih dok. Ya benar-benar. Dan yang terakhir mungkin untuk masyarakat lah dok. Jadi jangan sampai dilupakan masyarakat awam ini dok. Jangan sampai cari browsing gitu dok, kira-kira bagaimana? Ini untuk khususnya untuk era digitalisasinya, bukan terkait dengan menopause saja. Terkait menopause juga dok, persisnya. Baik, memang pasti teknologi itu akan membawa dua mata pisau. Ada negatif, ada positifnya. Nah, bagaimana sekarang supaya positif ini banyak diambil? Tentu kita harus mencari informasi-informasi yang memang benar-benar gitu, tidak hoax lah katakan, tidak hoax dan sebagainya, kayak gitu. Nah, untuk para dokter, saya mengalami dua era berarti ya, sebelum era digital dan sesudah. Pada waktu kita misalnya pendidikan dokter, dulu kan tidak ada tuh istilahnya Google Search, apa Chat GPT, sampai sekarang ini kan itu akan lebih gampang. Nah, mencari pengetahuan tentu akan mengupdate ilmu kita kapan saja. Tidak harus kita pergi, tinggal search saja. Googling misalnya para profesional, para dokter bisa mencari. Baik juga ada TV digital kan seperti AMS TV Channel ini kan juga akan menyalurkan semua keilmuan yang ada. Nah harapannya memang bisa menseleksi mana yang kira-kira profesional dalam hal ini tentu. Supaya tidak efek negatif yang kita dapatkan sebagai orang profesional. Nah sebagai awam tentu masyarakat memang sering dihadapkan kepada informasi yang tidak terseleksi memang. Misalnya saya di praktek ada pasien yang datang dengan mengatakan, dok selama hamil katanya tidak boleh minum air dingin. Nah itu di mana dapat? Siapa yang ngasih? Siapa yang ngasih kan? Oh ada di Google banyak. Nah, Ibu untuk menseleksi itu satu channelnya harus tepat dulu nih. Yang bicara itu adalah dokter yang punya bidang. Jadi kalau insinyur bidangnya bangunan. Jadi kalau yang berbicara insinyur lalu berbicara medis, jangan percaya lekas. Gitu. Jadi itu seleksinya di situ sebetulnya. Wow, luar biasa nih Dokter Kusumadana. Pemirsa, sekali lagi kesempatan yang luar biasa ini dengan Dokter Kusumadana, obstetrician dari Denpasar yang menjadi ketua panitia dari acara Scientific Meeting APMF. Kita support rame-rame, mudah-mudahan cita-cita dari Dr. Kusumadana membuat Bali menjadi sentral dari Women Wellness yang berstandar not only in Indonesia, but global standard. Mudah-mudahan kita support, like and subscribe IMS TV channel. Sharing is caring with me. Thank you.